Kembali di Kompas Siang Saudara, setelah berbagai dinamika sejak ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB akhirnya hari ini menghadapi sidang perdana kasus dugaan suap dan gratifikasi. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa sedianya mendakwa Lukas NMB menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah pihak swasta. Total dugaan suapnya mencapai 46,8 miliar rupiah. Selain itu, Lukas juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang yang masih disidik oleh KPK. Sidang dibuka dengan terdakwa Lukas NMB yang hadir secara daring karena alasan kesehatan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Triksi, siang tadi sidang telah dibuka, namun Lukas NMB melalui penasihat hukumnya meminta untuk sidang dihadirkan secara luring atau offline. Lalu bagaimana keputusan hakim dan akhirnya mempertimbangkan, terutama terkait dengan alasan kesehatan dari terdakwa? Ya Juno, tadi yang menjadi pertimbangan dari majelis hakim adalah untuk nantinya jika memang persidangan ini dilakukan secara luring atau secara langsung dan offline, kemudian terdakwa Lukas NMB ini datang langsung ke Pengadilan Negeri Tipikor, begitu Jakarta Pusat, yang menjadi pertimbangan adalah nanti jaksa penuntut umum harus menyertakan surat rekam medis terakhir bagi terdakwa Lukas NMB terkait kesehatannya, kemudian juga kondisi terkininya. Ini untuk menjadi pegangan atau menjadi penilaian dari majelis hakim sendiri untuk melihat secara langsung apakah memang dari secara kondisi fisik maupun juga kondisi yang lainnya begitu ya bisa memungkinkan untuk terdakwa Lukas NMB ini mengikuti persidangan secara langsung atau tidak. Karena tadi sepertinya memang majelis hakim ini agak kesulitan untuk menilai secara langsung seperti apa kondisi dari terdakwa Lukas NMB. Meski tadi di awal sebenarnya sempat ada komunikasi yang terjalin begitu ya antara penasihat hukum yang ada di ruang sidang termasuk juga terdakwa Lukas NMB yang berada di rutan KPK dan melakukan persidangan secara daring, nampaknya masih bisa berkomunikasi dengan lancar. Lalu ketika masuk ke persidangan kemudian ini ditanyai sejumlah pertanyaan konfirmasi begitu ya oleh hakim ketua, namun pada saat itu memang disampaikan bahwa Lukas NMB atau terdakwa ini dalam keadaan sakit tidak bisa mengikuti persidangan dan meminta persidangan ini dilakukan secara offline nantinya untuk pembacaan dakwaan. Maka dari itulah kemudian dari majelis hakim pun mempertimbangkan karena mengikuti aturan yang berlangsung bahwa memang ketika ada terdakwa yang tidak bisa mengikuti persidangan lantaran kondisinya sakit, ini memang diperbolehkan untuk dilakukan penundaan. Nah, untuk lebih jelas Juno dan juga saudara terkait apa yang menjadi pernyataan ataupun juga yang diungkapkan oleh Lukas NMB maupun juga penasihat hukumnya tadi pada saat meminta untuk persidangan dilakukan secara offline pada persidangan berikutnya, kita dengarkan kutipan berikut ini. Dengan rencana persidangan saya hari ini, saya memohon agar saya hadir secara langsung di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Saya yakin tidak ada alasan bagi saya tidak dihadirkan secara online. Demikian permohonan saya untuk dapat disetujui. Jakarta 12 Juni 23. Hormat saya, Lukas NMB, tembuskan kepada Jaksa Penuntut Umum KPK. Baik, ya permohonan saudara tadi sudah dibahas di ruang persidangan. Insya Allah persidangan berikut akan dilaksanakan secara offline, tapi dengan catatan tadi, ya majelis menyatakan sikap dari awal. Catatan Pak ya, saudara harus jamin mengenai kelancaran persidangan. Itu aja, kelancaran persidangan. Persidangan ini nyatakan terbuka untuk umum. Siapa saja bisa datang ke ruang persidangan dengan catatan tadi harus jaga sikap. Ya, menjaga sikap untuk kelancaran persidangan aja, tidak ada yang lain. Ya, kami majelis hakim tidak diintervensi oleh siapapun. Ya itulah tadi surat pernyataan yang ditulis secara langsung oleh Lukas NMB untuk disampaikan kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan agar penundaan persidangan pembacaan dakwaan ini dilakukan secara offline nantinya pada persidangan berikutnya yakni 19 Juni 2023 mendatang yakni pada hari Senin. Lalu kemudian juga tadi ada catatan-catatan yang diberikan oleh hakim ketua terkait persidangan yang nantinya akan dilakukan secara offline dan ini memang harus menjadi jaminan agar persidangan dapat berlangsung secara lancar dan juga efektif. Itu setidaknya
setidaknya catatan yang tadi disampaikan juga oleh Hakim Ketua, dan tadi ketika usai persidangan, Jaksa Penuntut Umum dari KPK juga sempat menyampaikan sejumlah keterangan begitu, seperti halnya terkait dengan bagaimana menanggapi kondisi dari terdakwa Lukas NMB yang tadinya kita masih melihat bisa berkomunikasi dengan lancar, namun ketika persidangan ini menyatakan bahwa memang kondisinya sedang sakit dan meminta untuk ditunda dan dilakukan persidangan pada minggu depan secara offline. Tadi yang dikatakan oleh Wawan Yunarwanto selaku Jaksa Penuntut Umum KPK, tadi kami kutip adalah mereka melihat bahwa masih layak, masih cakap begitu ya untuk bisa melakukan atau menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan ini sendiri. Yang juga menjadi pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum KPK kenapa terdakwa kemudian tidak dihadirkan secara langsung namun mengikuti persidangan secara daring adalah lantaran dari kondisi terdakwa Lukas NMB sendiri yang memang harus menggunakan kursi roda, sehingga ini memberikan keefektifan. Lalu kemudian juga karena agendanya adalah pembacaan dakwaan, jadi ini masih memungkinkan sebenarnya untuk terdakwa bisa mengikuti secara daring. Akan tapi karena melihat kondisinya yang tadi sudah disampaikan dalam persidangan dan juga pertimbangan yang sudah dinilai oleh majelis hakim, maka persidangan dengan pembacaan dakwaan pun akan ditunda dan akan dilakukan pada hari Senin depan pada 19 Juni 2023 mendatang di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.